Selamat pagi pemirsa. Banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat membuat pilu dan geram. Bukan saja karena banjir yang memang kerap terjadi, rangkaian fakta yang terungkap belakangan sering menunjukkan bahwa ulah manusia yang menjadi sumber petaka terbesar. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini, Rabu 13 Maret 2024 dengan tema Bencana Tersebab Ulah Manusia bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti pemirsa dengan menelepon nomor telepon 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Aris Fadilah. Aris, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Tidak kena hujan ya sampai sini ya? Sedang Hujan tidak gerimis. hujan, gerimis saja. Kita akan bicarakan soal bagaimana bencana yang disebabkan juga sebagian karena ulah manusia. Betul. Walaupun memang ini bukan kali pertama ya kita bicarakan ini. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu pemirsa dan Aris beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda pemirsa. Warga Palestina makin menderita. Ini ada berita foto juga bagaimana derita warga Gaza yang bersiap untuk berbuka puasa di hari pertama bulan Ramadan, duduk di tengah reruntuhan bangunan. Ini apakah kemungkinan di bulan Ramadan ini akan ada berita baik yang lebih signifikan atau seperti apa, Aris? Kita harus berharap dunia terbuka matanya di awal Ramadan ini melihat penderitaan warga di Gaza yang sepertinya jauh dari kata akan selesai dalam waktu dekat ya. Ketika masyarakat Muslim di dunia menyambut bulan suci Ramadan, mereka tetap harus berjuang untuk sekedar mendapatkan makanan berbuka dan sahur. Warga Gaza harus menghadapi gempuran Israel yang menghancurkan rumah mereka. Dan berdasarkan laporan PBB mengutip Kementerian Kesehatan Gaza, ada sebanyak 25 warga Palestina yang tewas bukan karena perang, tapi karena malnutrisi dan dehidrasi. Kelaparan ya. Mayoritas dari mereka adalah anak-anak. Betul. PBB menyebut ini minimnya makanan dan air dan pelayanan kesehatan yang mempercepat krisis kemanusiaan di Gaza sana, Leo. Iya, jadi memang kita berharap sebetulnya ada langkah yang lebih nyata ya untuk kemudian membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza khususnya supaya bisa benar-benar konflik ini berhenti ya. Betul. Dengan harapan mungkin di bulan Ramadan ini bisa menjadi salah satu pintu masuk untuk berakhirnya konflik. Betul. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Kali ini di halaman 3 terkait dengan pemilu 2024. Berita ini mengatakan KPU wajib tanggung jawab. Ini katanya rencananya akan ada pemanggilan KPU oleh Komisi 2 DPR. Kira-kira setelah dipanggil, kemudian apakah kita akan ada yang pertama kejelasan soal banyak hal, salah satunya mungkin Sirekap ya. Lalu yang kedua, apakah ada kepastian bahwa 20 Maret deadline untuk menetapkan hasil pemilu itu bisa terlaksana, Aris? Betul. Ya, Leo, hari ini Komisi 2 DPR ya akan memanggil para penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan juga DKPP. Setidaknya ada 3 hal yang mungkin akan ditanyakan oleh para anggota DPR Komisi 2 khususnya. Yang pertama tentu soal masih adanya petugas pemilihan yang meninggal ketika menyelenggarakan pemilu. Seharusnya sudah tidak boleh lagi ada yang meninggal ketika dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu soal dugaan kecurangan tentu akan ditanyakan oleh anggota DPR Komisi 2. Soal Sirekap juga pasti akan ditanyakan. Seperti apa Sirekap, kenapa timbul apa istilahnya ya, kekacauan dalam Sirekap yang disebut-sebut sebenarnya adalah sistem yang jauh lebih baik dari situng yang sebelumnya katanya ya, rencananya. Dan tentu saja anggota DPR akan bertanya apakah deadline 20 Maret untuk mengumumkan hasil pemilu sesuai dengan undang-undang itu akan bisa terpenuhi oleh KPU. Dan itu harus terpenuhi karena itu amanat undang-undang untuk 35 hari setelah pemilihan diumumkan. Oke, kita harap memang akan ada jawaban yang jelas ya. Betul. Karena beberapa teman juga bilang, paling nanti jawabnya ya begitu-begitu lagi katanya. Tapi kita berharap bahwa penyelenggara pemilu memberikan jawaban jelas dan pasti supaya tidak ada syakwa sangka terkait dengan pemilu.
Baik, kita tunggu saja pertemuan antara penyelenggara pemilu dan DPR yang Menarik rencananya hari ini. Menarik ya, hari menarik ini. ya. Hari ini atau besok ya, begitu ya, antara itu ya. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya pemirsa dari halaman 2. Ini berita yang akan terkait dengan editorial kita nanti. Banjir Sumatera Barat merenggut 30 jiwa. Ini satu berita menyedihkan, tapi kenapa kemudian kita masih melihat lagi peristiwa seperti ini, Aris ya? Ya, ini sangat miris. Berulang kembali peristiwa yang sama untuk kita jadi bingung apa sebenarnya yang terjadi, ya kan? Bahwa BMKG sudah menyatakan bahwa curah hujan akan sangat tinggi di musim penghujan saat ini, dan sebelumnya kan diperkirakan Januari Februari, tapi sampai Maret ternyata curah hujan masih tinggi kan. Dan seperti apa mitigasinya ini layak untuk kita pertanyakan, iya kan? Dan kemarin Menteri PUPR sudah berkunjung ke Sumatera Barat dan dia menyatakan bahwa ada dugaan illegal logging di hulu, pembalakan liar ya, di hulu. Nah, ini kan hal yang berulang, iya kan? Dan seperti apa? Dan harus ada tindakan hukum, harus ada yang bertanggung jawab. 30 jiwa melayang akibat ulah manusia. Hujan itu ya hujan gitu ya, tapi ketika bencana itu hujan menurut saya bukan faktor tunggal. Ada faktor lain yang menyebabkan hujan itu berubah menjadi bencana. Masalahnya ya terus terang saya sanksi ya, Haris, bahwa apa yang terjadi ini akan membuat perubahan yang signifikan begitu ya, karena biasanya kan kalau seperti ini orang akan melarikan kepada itu sudah kehendak yang di atas katanya begitu. Ini bencana alam, kita tidak bisa hindari. Lalu ketika kita mau mencari siapa yang bertanggung jawab, orang-orang akan bilang sudahlah kita selamatkan korban, kita tidak usah cari kambing hitam, tidak usah saling menyalahkan. Bagaimana ya itu ya, Aris ya? Menyelamatkan korban itu sudah menjadi tanggung jawab ya, itu istilah BNPB sebagai memang penyelamat ya, search and rescue itu memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Tapi kan seperti tadi saya bilang bahwa hujan ringan deras itu adalah memang alam ya, keniscayaan, kan? Keniscayaan. Tapi kan bagaimana hujan itu berubah menjadi bencana, itu pasti ada faktor lain selain itu gitu loh. Ulah manusia, bagaimana pengundulan hutan, bagaimana membuang sampah jangan di tempat sembarangan, dan bagaimana ketika BMKG sudah menyatakan bahwa akan ada hujan yang ekstrim dari bulan Januari sampai Februari, harusnya ada persiapan. Kan ada persiapan bahwa seperti apa, jangan tinggal di lereng bukit segala macam, itu kan perlu dikomunikasikan oleh pemerintah setempat agar korban tidak jatuh sedemikian banyak, 30 jiwa. Betul. Kita sayangkan itu, tapi kita akan langsung ke editorial juga, Aris dan pemirsa, karena pada pagi ini juga terkait dengan berita yang baru saja kita sampaikan, bencana tersebab ulah manusia. Saya masih ingat bahwa pada saat ada beberapa kali erupsi gunung berapi, itu kita juga membahas itu di meja editorial ini, Aris, dan kita mengatakan bahwa harusnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan rakyat, masyarakat itu mematuhi ketentuan sejauh mana dari gunung berapi boleh ditinggali. Dan ketika kita bicara bencana beberapa kali hidrometeorologi yang sekarang ini karena hujan, kita kembali lagi bertanya, apakah sebenarnya kita ini mau menyelamatkan diri kita, atau sekedar tahu saja tapi tidak mau, karena bencana-bencana ini sebagian juga adalah disebabkan oleh ulah manusia yang tadi Aris katakan. Bagaimana, Aris? Betul. Sebelum kita on air tadi kan kita sudah membahas bahwa ada undang-undangnya ya kan, bahwa data BMKG itu wajib digunakan oleh pemerintah. Dipakai oleh pemerintah. Untuk apa? Untuk mitigasi dan bagaimana mengkomunikasikan ke pemerintah daerah, ya kan? Pemerintah daerah yang paling dekat dengan masyarakatnya, ya kan? Dia tahu bagaimana karakter masyarakatnya, dia bagaimana tahu budayanya, dan itu dikomunikasikan, ya kan? Bahwa data BMKG itu dikeluarkan untuk demi keselamatan, demi keselamatan semua, dan semua orang harus sadar bahwa keselamatan itu nomor satu gitu loh. Betul. Dan bagaimana
kejadian itu tidak berulang. Di Sumatera Barat ini kan sudah kesekian kali longsor, banjir bandang. Itu kan seharusnya sudah tahu apa sebenarnya penyebabnya kan. Betul. Gubernur sudah bilang ada tersumbat lah, segala macam lah, deforestasi lah. Kalau berulang terus seperti itu kan jadi konyol, ya kan? 30 nyawa seperti seakan meninggal sia-sia kalau kita tidak sadar bahwa apa penyebabnya gitu. Pertanyaan besar kita adalah apakah memang benar bahwa kita semua ya, mungkin khususnya pemerintah, tapi kita juga masyarakat memang mau belajar dari pengalaman, itu satu. Yang kedua, apakah kemudian informasi-informasi berharga dari BMKG, dari BNPB, itu kita hanya tahu, tapi kita tidak mau pakai. Kita akan bahas itu, Aris, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 13 Maret 2024, bencana tersebab ulah manusia. Bencana tersebab ulah manusia. Banjir dan longsor yang terjadi di pesisir selatan Sumatera Barat membuat pilu dan geram. Bukan saja karena banjir yang memang kerap terjadi, rangkaian fakta yang terungkap belakangan sering menunjukkan bahwa ulah manusialah yang menjadi sumber petaka terbesar. Hal itu pula yang patut kita curigai dari banjir longsor yang terjadi pada 7 Maret 2024 di tanah Minangkabau. Hingga kemarin, bencana ini dilaporkan menelan 30 korban jiwa dan 6 orang masih hilang. Kerugian materi diperkirakan mencapai 236 miliar rupiah. Totalnya banjir itu melanda 12 daerah di Sumbar. 5 diantaranya berstatus darurat, yakni Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan atau Pesel, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat atau Pasbar, dan Padang Pariaman. Betul, seperti yang dilansir BMKG pada hari naas itu, bahkan hingga 10 Maret, wilayah Sumbar diguyur hujan deras. Namun hujan tidak pernah jadi faktor tunggal untuk banjir, apalagi longsor. Selama kondisi alam terjaga, hujan tidak pernah menyalahi kodratnya sebagai berkah. Sebab itu pula, laporan banjir dan longsor nyatanya lebih sejurus dengan laporan kerusakan lingkungan ketimbang naiknya curah hujan. Pada banjir besar di Pesel pada 2021 misalnya, banyak laporan tentang maraknya tambang galian C yang membuat erosi das hulu Tapan. Ditambah lagi terdapat setidaknya 2 tambang batu bara hingga menyebabkan pendangkalan sungai. Kedua hal itu dilaporkan terjadi di Kecamatan Ranah Ampek Hulu dan Basa Ampek Balai Tapan. Namun pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi seperti belum serius menindak kegiatan penambangan yang jelas-jelas merusak lingkungan. Berbagai pemberitaan soal aktivitas tambang ilegal di wilayah Pesel pun terus muncul di tahun-tahun berikutnya, bahkan semakin terang-terangan. Tidak hanya di Sumbar, di wilayah lain Nusantara yang belakangan juga terlanda banjir longsor seperti Bogor, Majalengka, dan Kuningan, alih fungsi lahan untuk pertanian, permukiman, dan pariwisata juga patut ditengarai ikut menjadi faktor. Di Desa Ciberem, Cisarua Bogor, yang beberapa hari lalu terjadi longsor, juga pernah mengalami longsor pada 2022. Meski tidak tepat di lokasi yang sama, wilayah dengan kontur miring itu memiliki risiko tinggi karena permukiman dan tempat wisata. Tingginya penggunaan lahan untuk permukiman dan pertanian pula yang diduga menjadi penyebab terjadinya bencana banjir di Majalengka, Jawa Barat. Hal itu juga bukan baru, karena yang kejadian dan penyebab banjir tempo hari nyaris serupa dengan yang terjadi di 2021. Sederet bencana itu menunjukkan jika faktor manusia berperan besar untuk mencegah maupun menimbulkan petaka. Bertumpuk kajian tentang krisis cuaca, termasuk El Nino dan La Nina, yang siklusnya kian dekat dan semakin parah di 2030, tidak akan bermanfaat selama tidak menjadi pijakan kebijakan pemerintah. Cuaca dan iklim adalah fenomena alam yang sulit dikendalikan. Kondisi cuaca hanya bisa diramalkan. Itu pun terkadang juga tidak menentu. Yang perlu dan bisa dilakukan ialah meminimalkan dampak buruknya. Kebijakan pencegahan dan penanggulangan mesti holistik,
sejak penetapan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW hingga penegakan hukum terhadap berbagai aktivitas ilegal di wilayah tersebut. Tanpa itu semua, pemerintah sesungguhnya sedang menciptakan petakannya sendiri seiring dengan laju perubahan iklim global yang memang tidak bisa dihentikan. Karena itu, pemerintah, pusat maupun daerah dan instansi harus benar-benar bersiaga, siap sedia. Skala tinggi ataupun rendah, dampak bencana sesungguhnya tidak hanya disebabkan besarnya cuaca ekstrim, tetapi juga dari kualitas kesiagaan itu sendiri. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita melihat kembali Aris undang-undang tadi ya nomor 31 tahun 2009 tentang penyelenggaraan klimatologi, meteorologi dan geofisika. Dan saya masih melihat tentunya, tapi anehnya adalah tidak ada kewajiban dari pemerintah untuk benar-benar menggunakan data BMKG. Di sini hanya dikatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan MKG tadi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Betul. Pertanyaannya adalah begini, kalau kemudian kita sudah ada BMKG dan berdasarkan pemberitaan banyak saya mengamati prediksi BMKG khususnya dalam misalnya memperkirakan hujan itu cukup tinggi dibandingkan lembaga-lembaga sejenis di negara-negara lain. Pertanyaannya ketika kita sudah punya data, tapi tidak ada kewajiban bagi lembaga-lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memakai, untuk menyesuaikan semua rencana tata ruang, tata wilayahnya dengan data BMKG. Kan akhirnya kemudian ya kita akhirnya paham, oh kalau begitu ya pemerintah daerah, pemerintah pusat ya tidak salah juga kalau kemudian terjadi lagi bencana seperti di Sumatera Barat atau di Bogor atau di tempat lain. Ini bagaimana ya, Aris? Kalau saya melihatnya seperti ini ya, bahwa undang-undang yang menyebutkan pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan ini membentuk sebuah badan yang tugasnya adalah memberikan data untuk kepentingan mitigasi dan seperti itu terkait cuaca, bencana dan segala macam, ya kan. Nah, ketika undang-undang menyebut pemerintah berkewajiban menyediakan, membentuk, berarti kan data yang dikeluarkan oleh BMKG, badan yang dibentuk itu dalam hal ini adalah BMKG adalah wajib untuk digunakan. Logikanya begitu. Logikanya kan seperti logikanya itu. Harusnya begitu. Seperti tahun ini BMKG sudah menyatakan bahwa 9,9% hujan akan di atas normal di beberapa wilayah, ya kan? Berarti apa? Berarti kementerian, lembaga pemerintah dari institusi terkait sudah harus melakukan langkah mitigasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi selama musim hujan, terutama di wilayah-wilayah yang 9,9% tadi akan mengalami hujan yang di atas normal, ya kan? Bahasanya kan begitu, di atas normal kan, akan lebih basah. Kalau sudah dibentuk badannya oleh pemerintah dengan akurasi tinggi pula, dan itu kan berarti ya datanya harus digunakan dong. Itu kan logika sederhana saja kan. Ketika wajib untuk membentuk badan untuk melakukan itu, berarti datanya yang dikeluarkan oleh badan tersebut dalam hal ini BMKG ya itu harus digunakan. Harusnya kita pakai. Baik, sebelum kita lanjutkan dialog kita, Aris dan pemirsa, kita akan bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Zenzi Suhadi. Mas Zenzi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Renner. Ya, dengan Leonard Samosir. Mas Zenzi, kalau kita melihat apa yang terjadi belakangan, ada di Sumatera Barat, bencana karena hujan deras ya, lalu kemudian ada banjir, lalu juga ada beberapa wilayah seperti di Jawa Barat, ada di Bogor, Majalengka, Kuningan. Kita akhirnya bertanya bahwa apakah memang kemudian data yang sudah diberikan oleh BMKG itu benar-benar memang akurat, itu satu. Lalu yang kedua,
apakah memang dihormati dan dipakai oleh segenap stakeholders yang harusnya melindungi nyawa manusia di tempat-tempat itu? Bagaimana Walhi melihatnya, Mas Zensi? Ya, kalau menurut kita ya, BMKG dia sudah benar ya memperkirakan, membaca iklim di Indonesia. Jadi ada dua hal yang mengakibatkan bencana di Indonesia itu meningkat. Yang pertama karena perubahan iklim yang membuat anomali frekuensi hujan ya, di mana curah hujannya lebih banyak, kayak gitu, lebih lama pada waktu tertentu. Yang kedua, daerah resapan air kita itu berkurang, kayak gitu. Nah, mestinya dengan meningkatnya curah hujan pada waktu tertentu, seharusnya kita melalui kebijakan itu melakukan langkah mitigasi. Curah hujan itu dia tidak akan menyesuaikan volumenya dengan hutan yang tersisa. Betul. Artinya yang harus beradaptasi itu adalah kita. Ketika curah hujan itu meningkat, maka hutanlah yang harus ditambah semestinya. Nah, sebenarnya dalam regulasi kita itu sudah ada regulasi tentang tata ruang, ada regulasi tentang neraca arus sumber daya alam, dan regulasi tentang kajian lingkungan hidup strategis. Sebenarnya kalau tiga regulasi ini dipatuhi dengan sungguh-sungguh oleh kepala daerah dan pemerintah di kementerian, maka langkah mitigasi itu akan diambil. Gitu. Tapi sungguhnya kan kebijakan terhadap sumber daya alam Indonesia itu dia tidak berpedoman pada pengetahuan. Kebijakan terhadap sumber daya alam Indonesia itu dia berpedoman kepada keputusan politik pemerintah. Mas Zensi, kalau kita lihat di dalam naskah editorial ini juga dari pemberitaan ya, bahwa di banjir besar di pesisir selatan tahun 2021, ini kurang lebih tempatnya mirip-mirip dengan yang kita lihat atau kita bahas saat ini, itu ada laporan tentang maraknya tambang galian C yang membuat erosi daerah aliran sungai Hulu Tapan. Lalu juga ada setidaknya 2 tambang batu bara yang menyebabkan pendangkalan sungai. Apakah memang akhirnya kepentingan uang, mungkin legal, mungkin juga ilegal, itu akhirnya mengalahkan keberpihakan stakeholder setempat, pemerintah daerah mungkin, kepada nyawa manusia yang akhirnya harus melayang gara-gara bencana ini? Bagaimana, Mas Zensi? Iya, kita itu punya kelemahan ya dengan sistem pemerintahan kita. Jadi pemerintahan kita itu dia umurnya pendek, 5 tahun begitu. Tetapi keputusan pemerintah itu melampaui usia tanggung jawab pemegang authority itu. Jadi seorang bupati kan dia tanggung jawabnya cuma 5 tahun begitu. Tetapi dia mengeluarkan izin itu kan sampai 32 tahun usia izin tambang begitu. Jadi dia tidak merasa akan bertanggung jawab atau akan ditagih tanggung jawabnya ketika suatu saat terjadi bencana begitu. Nah, kita itu mesti mereview regulasi kita tentang kejahatan lingkungan dan sumber daya alam. Jadi seharusnya dalam penerbitan izin itu pejabat yang berwenang itu tidak hanya diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin, tetapi ada klausel yang mengatur tentang keterlibatan dalam kejahatan sumber daya alam begitu ya. Pertanyaan terakhir saya, Mas Zensi, kalau melihat apa yang terjadi sekarang, apakah kita akhirnya harus mengandalkan diri kita masing-masing? Kita harus tahu persis di mana kita tinggal, ancaman bahaya bencana alam apa yang ada di sekitar kita, atau kita masih bisa berharap kepada pemerintah, baik daerah maupun pusat, untuk benar-benar membantu kita menyelamatkan nyawa kita, Mas Zensi?
untuk sementara ini menurut saya pemerintah itu tidak bisa diharapkan karena kita percaya ya dengan pemerintah lah bencana itu terjadi. Oke. Artinya di rakyatlah sekarang yang harus memitigasi ancaman dari bencana. Harus menyelamatkan diri masing-masing akhirnya begitu ya? Menyelamatkan diri masing-masing. Baik. Ya. Kita harapkan tentunya bahwa apa yang kita sampaikan ini juga memberikan sumbangan bagi pemerintah supaya kemudian pemerintah benar-benar menyelamatkan nyawa warganya. Terima kasih Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zensi Suhadi sudah memberikan penjelasan bagi kami. Selamat pagi Mas Zensi. Selamat pagi Mas Dono. Kalau kemudian kesimpulannya itu, Riz, saya merasa jadi wah apa gunanya kita punya pemerintah. Tapi saya harus menambahkan sedikit lagi tadi soal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 di bab 8 pasal 44 itu tentang kewajiban penggunaan informasi. Ayat 1-nya mengatakan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain wajib menggunakan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam penetapan kebijakan di sektor terkait. Ayat 2-nya mengatakan ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penggunaan ini diatur dengan peraturan pemerintah. Saya belum ketemu peraturan pemerintahnya, tapi kewajiban menggunakan datanya ada. Tapi kalau dikatakan Mas Zensi bahwa ya masing-masing selamatkan nyawa masing-masing. Bertolak belakang jadi. Itu dia apa gunanya kita punya pemerintah? Bagaimana, Aris? Agak miris saya mendengar pernyataan Mas Zensi tadi ya, bahwa tidak bisa kita mengharapkan pemerintah untuk terhindar dari bencana. Itu luar biasa itu pernyataan seperti itu, dan ini pernyataan disampaikan oleh orang yang berkecimpung di lingkungan hidup gitu loh. Yeah. Ini perlu didalami menurut saya ya kan. Ketika seseorang yang berkecimpung di dunia lingkungan hidup, bagaimana menjaga lingkungan hidup, menyatakan bahwa kita tidak bisa berharap pada pemerintah untuk terhindar dari bencana. Seharusnya bisa ya. Seharusnya bisa. Kalau kita lihat tadi kembali ke undang-undang yang Leo sampaikan ya kan, bahwa pemerintah sudah membentuk badan yang bertugas memberikan pelayanan MKG. Pelayanan MKG, memprediksi ya kan, memprediksi cuaca, memprediksi alam gitu ya. Walaupun alam itu sulit untuk diprediksi, tapi nyatanya undang-undang menyatakan bahwa pemerintah wajib menyediakan data itu, dan data itu harus digunakan gitu kan. Betul. Tapi kemudian ada pihak yang menyatakan bahwa kita tidak bisa berharap kepada pemerintah untuk terhindar dari bencana. Ini luar biasa gitu loh, ya kan? Tadi di awal juga Mas Zensi menyatakan bahwa hujan tidak akan turun mengikuti jumlah hutan yang tersisa gitu kan? Bukan alam yang menyesuaikan kita. Yang menyesuaikan kita, yang harus menyesuaikan diri dengan alam. Iya kan? Oke lah, hutan itu misalnya ditebangi untuk kebutuhan infrastruktur, ya kan? Pembukaan lahan. Oke, tapi kan ada aturannya kan? Betul. Seperti apa reboisasinya, penanamannya kembali itu kan? Kalau itu dijalankan, tadi Mas Zensi menyatakan sudah ada aturan-aturan soal rencana tata ruang, ya kan? Kalau itu dijalankan, sebenarnya kita tidak harus khawatir seperti yang Mas Zensi bilang. Betul. Bahwa kita tidak bisa berharap kepada pemerintah. Tapi sayangnya ya, saya harap saya salah sih Aris, cuman kelihatannya mungkin jangan-jangan saya benar, bahwa kepentingan uang komersial itu akhirnya mengalahkan yang lain. Yang tadi dikatakan bahwa ada dugaan tambang, ada galian. Kalau kita bicara agak mundur sedikit, masih ingat sekian tahun yang lalu kawasan Puncak itu kan banyak villa tuh yang punya kebanyakan orang Jakarta. Betul. Itu pernah dirobohkan. Walaupun kelihatannya hanya untuk pertunjukan begitu ya, sehingga yang lain-lainnya tidak dirobohkan. Itu kan artinya kepentingan uang mengalahkan kepentingan alam untuk menyelamatkan kita. Ini akan dibiarkan terus terjadi atau seperti apa kira-kira? Itu yang bahaya, yang kita khawatir kalau itu terjadi ya. Menteri PUPR sudah menyatakan ada dugaan pembalakan liar di hulu tempat banjir bandang di Sumatera Barat ini. Dan itu terbukti, kemarin kita lihat berita bahwa salah satu korban meninggal dunia itu ditemukan di bawah kayu gelondongan. Berarti memang ada pembalakan liar di sana. Dan itu kan harus diusut gitu loh. Iya kan? Saya tidak tahu tapi saya tidak pernah mendengar ada orang yang pihak atau siapapun yang dihukum atas pembalakan liar yang mengakibatkan banjir bandang sehingga korban jatuh. Saya belum pernah dengar ada itu.
kalau kebakaran hutan kita pernah dengar ya kan, pernah. Orang atau sebuah badan dipidana akibat kebakaran hutan. Tapi apa namanya orang atau badan yang mengakibatkan longsor banjir. Saya belum pernah dengar bahwa itu ada yang dipidana, ya kan? Pertanyaan besarnya adalah apakah kita akan terus-menerus melakukan hal-hal seperti ini? Kita baru heboh kalau ada kejadian, lalu ketika kejadiannya sudah tidak ada, kita lupa lagi, kita biarkan pembalakan liar, kita biarkan penambangan liar. Kita akan bahas di bagian berikut. Aris dan Melisa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita, Aris, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan, ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Lia. Bagaimana Bu, ini bencana ternyata sebagian juga disebabkan kita sendiri nih Bu. Bagaimana pendapat Ibu? Pertama-tama juga saya juga mengucapkan dulu turut prihatin ya, belasungkawa atas korban yang jatuh. Apalagi kesembuhan Ramadan begini, mereka itu kan seharusnya beribadah dengan khusyuk ya. Tapi karena dengan musibah ini, ya mereka itu seperti itulah keadaannya. Cukup memprihatinkan. Tapi kita tidak lepas dari itu tadi, bahwa betul itu bagian besar itu adalah ulah manusia itu sendiri. Jadi ada juga fenomena alam tapi sedikit ya dibandingkan dengan ulah manusia. Dan itu terdiri dari biasa pertama adalah pembalakan liar. Ya, itu berarti liar berarti tidak berizin. Yang kedua yang berizin. Ya, pembukaan lahan baru yang berizin tetapi tidak sesuai dengan tata ruang. Ya, jadi dia berizin tapi tidak sesuai dengan tata ruang. Karena ini apa misalnya ada istilahnya kong kali kong ya. Dilarang pemerintah tapi ada sebagian yang memberikan izin. Nah, inilah juga biasanya yang apa namanya amburadul ya. Karena ada yang membuat aturan dan ada yang melanggar aturan. Karena itu tadi ada cuannya. Ya, jadi ada cuan. Tapi itu sendiri kuncinya adalah dari kesadaran masyarakat kuncinya. Ya, jadi kalau tidak ada kesadaran itu karena itu akan bisa terjadi bencana-bencana seterusnya. Jadi mudah-mudahan pembelajaran kejadian yang ada kita lihat ini sekarang ini ke belakang masyarakat itu bisa menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bisa mengeluarkan bencana untuk orang banyak ya, jadi bukan untuk mereka sendiri tapi untuk orang banyak. Jadi lihatlah bagaimana aturan-aturan itu bisa dilaksanakan sebaik-baiknya untuk menghindari bencana di luar ya itu dari manusia ya, tapi di luar fenomena alam. Kalau fenomena alam ya tidak bisa diprediksi ya. Gitu. Jadi tapi lebih banyak dan memang dari manusia. Ya, jadi barangkali itu saja, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Di belakang Ibu Lia ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Ya ini gini Bang,
bencana terjadi di mana-mana dan ini rutinitas, hingga orang itu harus mengantisipasi kalau bulan-bulan Desember sampai Maret itu mesti hujan. Ya, curah hujan banyak, ekstrim kan. Nah, saya amati begini, ketika Pak Harto itu mengangkat Menteri Lingkungan Hidup Bapak Profesor Dr. Emil Salim, beliau bekerja betul. Dan Menteri Pertanian Menteri Agraria dulu lah, siapa itu, betul-betul dipantau lingkungan tuh, pembalaan liar, izin penambangan tuh ketat dan tegas. Sekarang itu Menteri Lingkungan Hidup itu siapa? Terus Menteri Tata Ruangnya siapa? Menteri Tata Ruangnya sekarang kan gara-gara ketua partai, tidak dari akademisi. Supaya ketua Partai Demokrat dan juga Menteri Agraria Tata Ruang tahu apa dia AHY. Ya. Tapi kalau memang lembaganya, Pak Sukarwan, kalau memang lembaganya sudah bekerja ya Pak, itu kan kalau ini pemikiran saya Pak, kita berdiskusi, itu kan mungkin tidak terlalu tergantung kepada figur siapa yang menjadi kepalanya Pak. Kalau memang berfungsi dengan baik, sistemnya sudah in place, sudah dipakai oleh lembaga-lembaga pemerintah, kan harusnya bencana karena alam ini bisa dicegah. Bagaimana menurut Anda Pak? Ya bisa begini Bang, seorang pelatih sepak bola kan tidak harus dia mantan pemain sepak bola, tapi dia tahu betul persepak bolaan. Kalau menterinya tidak, anak buahnya tahu, oh menterinya tuh paling gara-gara ketua partai diangkat paling tidak paham hal ini. Tetap kompetensinya harus ditingkatkan begitu ya? Iya, harus tahu betul. Seorang manajer tuh tahu banyak hal-hal sedikit tapi tahu gitu loh. Tidak sama harus sekali tahu ya. blank. Harus tahu walaupun sedikit tahu gitu. Jadi kalau menegur itu ada alasan. Saya tahu kok, saya mengerti kok. Jadi kalau seorang mengandalkan ketua partai berajul kerjanya. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukarwan ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mas Aris ya. Selamat pagi Pak John, silakan Pak pendapat Anda Pak. Ini bencana di kampung saya ini ya, di Sumatera Barat ya. Sangat menyedihkan. Jadi begini, saya berterima kasih banyak sama Metro TV ini ya, telah membedah ikut di bedahan yang masalah bencana. Jadi begini, Sumatera Barat ini tidak akan, kalau saya cermati, tidak akan ada turun volumenya masalah bencana yang kayak ini ya, longsor, banjir. Kenapa? Memang udah salah kaprah ya. Instansi yang berkait itu salah kaprah. Saya baru 2 bulan yang lalu banjir besar. Kampung saya namanya itu Lembah Harau itu, Lembah Harau itu tempat wisata yang paling terapar di Sumatera itu. Ya, belum pernah banjir yang kayak itu. 2 bulan yang lalu dia banjir, entah apa-apanya. Saya selusuri ya, hulunya sana, itu bukan pemelakan liar lagi. Ya, udah gundul itu hutan, udah apa? Sudah itu habis. Ada di sepanjang jalan, ada namanya, ya ada Petolam. Ya, daerah Sumbar Riau itu sampai ke Kelok 9 itu kiri kanannya hutannya itu diaforestasi, ditambang dengan memakai bahan peledak, ya, eksplosif gitu, bahan peledak. Jadi getaran coba, udahlah tebing labil, musim hujan itu tidak akan pernah lagi ya kita apakan. Kan berapa bulan belakangan kan banyak macet dialihkan jalan ke jalan Pekanbaru lewat Kelireng Jauh gitu, jalan alternatif lain. Jadi ini tidak akan pernah surut lagi. Saya pernah ketemu sama bupatinya, bupati 50 kota. Ini ada apa nih? RTW-nya kok begini coba? Pendangkalan sungainya menjadi jadi, banjirnya sampai belum pernah lagi banjir gitu sejak saya udah 60 umur saya, belum pernah ada. Baru-baru ini, inilah berapa lahulu. Ini kondisi yang terjadi terakhir ini yang Bapak ceritakan ini hasil dari berapa puluh tahun yang lalu atau memang baru belakangan ini saja Pak? Begini, baru belakangan ini, ya, dan juga didukung juga oleh masyarakat yang tidak ada RT/RW tadi itu, ya, bangun sembarangan. Akhirnya saya ukur kemarin tuh saya pulang, ada sungai kami itu saya ukur, itu pendangkalan dah lebih 1 meter. Bagaimana air nak pergi kalau hujan kan? Itu belum pernah air masuk ke dalam rumah, baru-baru ini masuk ke dalam rumah. Itu debitnya pun lama banjir. Jadi ini longsornya itu, banjirnya itu, ya penyebab ulah manusia ini betul Pak John. Ini kira-kira bisa diperbaiki tidak Pak? Kan kita mumpung mau ada kepala daerah baru nih Pak. Kalau Anda optimis tidak bahwa di kampung Anda lah di Sumatera Barat itu
kondisi bisa diperbaiki atau tidak dengan kepala daerah yang akan baru ini, Pak John? Ini nih ya, saya udah kumpul sama tinggi kampung saya itu, ya. Ini untuk kepala daerah baru kita harus ketikkan kontrak. Kalau dia perlu deal dengan lingkungan, kita kalau tidak, ya ini tidak akan kita apa? ya? Karena memang ini boleh, ini terima kasih banyak tuh nih sama Metro TV ini. Baik. Ya? Memang betul kata Walhi tadi itu. Ya. Saya sangat setuju dengan apa Walhi tadi itu. Oke. Ini memang betul penyebabnya 90% tuh apa? Manusia. Manusia. Oke, Pak. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk sharing Anda juga dan pendapat Anda. Selamat pagi. Ini pertanyaan besar ya, Haris. Apakah memang penanganan bencana atau pencegahan atau mitigasi karena bencana alam ini hanya tergantung ke orangnya? Kalau tadi ada yang mengatakan Menteri Tata Ruangnya seperti apa nih, Menteri Lingkungan Hidup seperti apa? Atau memang tergantung kepada kita semua, karena kalau hanya BMKG saja tidak dipakai benar-benar, ya bencana ini akan terulang lagi. Bagaimana? Ya, menurut saya ini harus kolaborasi semua, ya kan? Semua punya tanggung jawab di bidangnya masing-masing. BMKG memberikan perkiraannya, seperti curah hujan segala macam, ya kan? Sekarang kan perubahan iklim itu membuat prediksi semakin sulit, ya kan? Dulu zaman kita ke sekolah dasar mungkin kan sudah tahu, bulan yang berakhir ber itu hujan gitu kan. Sekarang kan sudah tidak bisa seperti itu, ya kan? Sudah acak. Sudah acak. Karena apa? Karena kan perubahan iklim. Nah, BMKG tugasnya di situ. Dan lembaga-lembaga lain, Kementerian Lingkungan Hidup, PUPR, ya kan? PUPR tuh daerah aliran sungai bagaimana diperbaiki, ya kan? Pemerintah daerah adalah ujung tombak dari semua itu kan. Dia yang berhadapan langsung dengan masyarakatnya, ya kan? Mengatur tata ruang juga. Tata ruangnya, izin dan segala macam, ya kan? Nah, itu kolaborasi yang harus jalan dengan sempurna gitu, dengan tidak boleh ada miss sedikit pun komunikasi di antara lembaga-lembaga itu, menurut saya. Iya, tapi pertanyaannya kembali tadi Bu Lia mengatakan dan juga Pak John ya, John Veto, yang berasal dari Sumatera Barat walaupun tinggal di Batam, mengatakan bahwa memang ekstrimnya itu terjadi belakangan. Tapi kalau saya kurang yakin sih bahwa itu hanya karena kerjaan 1-2 tahun belakangan. Betul. Ketika menjadi gundul hutan itu kan tidak cukup dalam waktu singkat. Ini berarti memang abainya bersama-sama ini. Bagaimana? Abai berjamaah ini, itu menurut saya. Iya kan? Bahwa bagaimana kan ada undang-undang bagaimana hutan itu boleh diolah, ya kan? Ada hutan produksi, ada hutan lindung, ya kan? Itu punya aturan masing-masing, ya kan? Kalau itu aturannya itu sudah bagus gitu loh, ya. Tata ruangnya, bagaimana reboisasinya, itu kan sudah baik. Bagaimana menjalankannya, ya kan? Menjalankannya dengan konsekuen. Itu kan dibuat untuk kemaslahatan bersama gitu. Dan itu harus benar-benar dijalankan, ya. Tadi Mas dari Walhi itu menyatakan bahwa pemerintah daerah itu cuma 5 tahun, ya kan. Sementara keputusan yang diambil dalam 5 tahun itu bisa berdampak luar biasa, ya kan. Bagaimana punya kesadaran dalam 5 tahun memimpin itu, punya punya goodwill yang baik untuk menjalankan soal, karena ini kan keselamatan warga yang dia pimpin, ya kan. Ini timingnya pas, Pak, sekali, karena tadi saya tanya ke Pak John Veto. Menarik tadi. Apakah ini adalah kesempatan juga untuk mulai menyeleksi calon-calon kepala daerah? Kita kan bulan September akan ada pilkada. Betul. Ya. Apakah kita bisa dalam tanda petik mengunci bahwa orang yang kita pilih sebagai kepala daerah itu hanya orang yang sungguh-sungguh berjanji, ada garansi, saya tidak tahu, tidak perlu sumpah pocong tentunya, ya, untuk kemudian memastikan bahwa lingkungannya terjaga. Tapi kita harus jeda dahulu, Aris dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Apakah kita bisa, Aris, untuk kemudian tadi ya diberikan inspirasi oleh Pak John untuk memastikan bahwa supaya ada perubahan. Benar sih hanya 5 tahun, tapi kan dalam 5 tahun ada harusnya signifikan untuk memperbaiki kondisi. Kita mengunci orang-orang yang mau jadi kepala daerah adalah orang yang berjanji memastikan kerusakan alam itu diminimalkan dan menyelamatkan nyawa warganya. Menarik sekali tadi, John Veto itu ya, Pak John Veto. Dia, menurut saya bisa ya. Jadi kepala daerah, kebetulan ada pilkada serentak bulan September. Masyarakat meminta kontrak politik mungkin ya kepada kepala daerah bahwa ini sudah ada banjir, kamu harus bisa kesalahannya di sini, bahwa hutan gundul kamu harus bisa untuk istilahnya memulai lah ya, paling tidak memulai menanam kembali. Bagaimana caranya ya kan, memperbaiki alam yang rusak. Setidaknya 5 tahun itu dimulai, gitu kan? Beruntung syukur-syukur dia terpilih untuk kedua kali. Kalaupun tidak, setidaknya sudah dimulai. Ada perbaikan. Penggantinya kalau tidak melanjutkan kan malu juga ya kan. Ini sudah dimulai kok tidak dilanjutkan, gitu kan. Betul. Saya kira bisa dicontoh ya. Mungkin Walhi bisa menginisiasi masyarakat untuk ayo kita kontrak politik dengan siapapun pemimpin daerah yang akan maju dalam pilkada yang akan datang, untuk punya kontrak politik bagaimana menjaga lingkungan hidup, bagaimana mencegah banjir dengan cara dilihat dulu di mana yang harus diperbaiki. Itu satu hal, dan kalau yang kedua saya pikir adalah juga soal ini ya. Kita ini kan masih belum terbiasa, Aris, untuk benar-benar menggunakan info BMKG itu sebagai panduan. Beberapa teman yang tinggal di luar negeri mengatakan mereka sudah terbiasa sebelum keluar rumah dia buka aplikasinya. BMKG kan sudah punya aplikasi. Dia lihat weather forecast, perkiraan cuaca seperti apa, maka dia akan menyesuaikan kegiatannya sesuai dengan perkiraan itu. Tapi kita kan belum punya kebiasaan atau budaya seperti itu. Sosialisasinya seperti apa ini? Ini sosialisasi yang harus dilakukan BMKG bekerja sama dengan pemerintah daerah, iya kan? Kalau kita lihat aplikasi yang dimiliki BMKG itu sangat lengkap. Kalau kita lihat, iya kan? Itu bisa digunakan oleh petani, oleh orang di kota, oleh nelayan untuk melaut, iya kan? Betul. Gempa bumi kita dikasih tahu di situ, ya kan? Itu sangat lengkap sebenarnya. Itu bisa menjadi panduan untuk mencegah korban setidaknya. Tapi kan ini sifatnya ketika kejadian gitu ya, kan kita harus berpikir bahwa mencegah, mitigasi ya, itu yang jauh lebih penting, ya kan? Bagaimana memitigasi bahwa BMKG memprediksi hujan itu intensitasnya, ya kan? Itu kan ada kecepatan angin, ya kan? Nah itu tidak akan jadi bencana semua itu kalau kita jika orangnya bersiap, ya kan? Bagaimana menjaga alamnya, bagaimana kita berdamai dengan alam, ya kan? Bahwa ini sudah sulit diprediksi loh, iya kan? Kita berharap apa yang kita sampaikan ini tentunya juga menyumbangkan kepada perbaikan keadaan ya. Mudah-mudahan. Supaya kemudian kita juga bisa tidak menjadi penyebab bencana alam yang terjadi. Aris Fadila, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, cuaca dan iklim adalah fenomena alam yang sulit dikendalikan. Kondisi cuaca hanya bisa diramalkan, itu pun kadang tidak menentu. Yang perlu dan bisa dilakukan adalah meminimalkan dampak buruknya, mitigasi. Kebijakan pencegahan dan penanggulangan mesti menyeluruh sejak penetapan rencana tata ruang wilayah hingga penegakan hukum terhadap berbagai aktivitas ilegal di wilayah itu. Pemerintah, baik pusat maupun daerah dan instansi juga harus benar-benar bersiaga dan bersiap sedia. Saya Leonard Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.